Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya membuat video untuk mereview materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nis Khairunisa, dosen mata kuliah psikologi dakwah, dari pertemuan pertama sampai sekarang. Sudah UTS ya sekarang. Kurang lebih ada 6 materi yang sudah disampaikan. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang yang berhubungan dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Yang pertama tentang psikologi dakwah itu tentunya memiliki arti atau definisi apa itu psikologi, apa itu dakwah. Psikologi merupakan sebuah ilmu untuk mengetahui tentang kepribadian di dalam jiwa manusia gitu. Jadi karakteristik, sifat itu dipelajari oleh manusia, yaitu dinamakan dengan ilmu psikologi. Jauh dari zaman sebelum Masehi sudah ada, namun belum disebutkan tentang psikologi dakwah. Dulu para pemikir Yunani kuno itu pada masa lahirnya ilmu-ilmu filsafat di sana sudah ada, yaitu tentang filsafat jiwa itu. Jadi mempelajari atau menelaah secara mendasar tentang jiwa manusia gitu. Ada karakter baik itu positif maupun negatif, di sana sudah ada. Jadi para manusia di zaman dulu sudah menjadikan butir-butir untuk lahirnya ilmu psikologi ya. Jadi kesini lahirlah ilmu psikologi ya. Sedangkan dakwah sudah lama ya, dari sebelum Islam berada, dari peradaban manusia. Kalau di dalam segi perspektif Islam itu dari mulai zaman Nabi Nuh itu udah dijalankan dakwah yang menjadi mad'unya, yang ada yang jadi dai-nya, yaitu para nabi dulu ya. Terus menginjak kesini kepada Nabi Muhammad SAW yang menjalankan dakwah itu. Kemudian ada ruang lingkup psikologi. Itu apa sih psikologi dalam dakwah itu? Yaitu kita mengetahui tentang ada unsur-unsur di dalam jiwa manusia. Itu ada id, terus ada ego, ada super ego. Apa itu id gitu kan? Id itu merupakan suatu kepribadian manusia yang sifatnya cenderung ke negatif lah gitu. Jadi terus kemudian ada ego. Ego ini tergantung arah dia. Jadi bisa saja ego ini cenderung kepada keburukan, bisa jadi cenderung kepada kebaikan gitu. Jadi sebetulnya kita mau makan, kita mau ada sesuatu itu dengan ego, hasrat kita gitu. Bukan hanya sekedar egois. Ego itu luas sekali dalam pengertian perspektif ilmu psikologi. Itu kita jatuh cinta itu dengan berlandaskan hasrat ego ya. Terus ada super ego yang ketiga, yaitu super ego ini cenderung manusia itu melakukan kepada kebaikan, pengennya berbuat baik saja, baik itu berhubungan dengan manusia lagi ataupun berhubungan dengan sang Khalik atau sang Tuhan. Jadi ketika orang mau melaksanakan kebaikan, hatinya tentram, itu merupakan super ego yang bisa mengendalikan jiwanya. Ya kalau di dalam perspektif tasawuf, mungkin orang tersebut sudah makom nafsul mutmainnah, yang hidupnya itu lurus gitu. Jadi baik terus gitu. Sehingga bisa mengendalikan jiwanya. Terus kerangka dalam jiwa manusia itu, yaitu badannya juga sudah luar biasa sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Hubungan psikologi dakwah dengan ilmu-ilmu yang lain, tentunya ilmu-ilmu
yang lain ada hubungannya. Psikologi itu membahas tentang jiwa, sedangkan ilmu-ilmu lain berarti luar dari jiwa manusia, tentunya ada hubungannya gitu. Jadi untuk mengaktualisasi ilmu-ilmu yang diserap dari luar, tentunya ketika psikologinya sudah baik, maka mengaktualisasikan ilmu tersebut akan jadi keren lah, jangan jadi banyak kebijaksanaan dalam kehidupannya, banyak hal-hal baik yang keluar dari dalam jiwa manusia tersebut. Sejarah perkembangannya ya tadi saya sudah sebutkan, sejarah perkembangan ilmu psikologi itu dari masa sebelum Masehi, yaitu pada masa Yunani kuno dan Romawi gitu, yang melahirkan ilmu dulunya yaitu ilmu filsafat jiwa gitu, ilmu filsafat hal-hal yang spiritualistik gitu, mengkaji, menelaah, atau dalam Islam itu muhasabah diri gitu, sehingga lahirlah psikologi. Kemudian karakter manusia itu bermacam-macam tentunya. Karakter baik, kalau saya di sini suka membaca tulisannya Dr. Syuhudul Anwar, Pak Rektor gitu, bahwa karakter manusia itu merupakan bermula dari yang kalau di dalam ayat Al-Quran itu alastu birabbikum qalu bala syahidna, nah dari sana. Kemudian ada sifat-sifat itu kan sudah lahir di sana, pembentukan sifat gitu. Karakter itu karakter baik sebetulnya. Cuman orang itu kenapa karakternya buruk ya ketika sudah bersentuhan. Kalau kata Fahrudin Faiz itu kan manusia itu ibarat air yang jernih, tapi ketika sudah bersentuhan dengan alurnya air tersebut, ada yang kotor, ada yang masih jernih, itu tergantung. Jadi diri kita itu sebetulnya jernih asalnya, cuman kita ketika bersentuhan dengan manusia dengan apa-apa, maka jadi seperti ininya. Kita harus bisa riadoh atau membersihkan jiwa kita dalam psikologi kita ya. Kemudian ada konsep manusia dalam Islam. Konsep manusia di dalam Islam itu, manusia kan diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, kalau surat At-Tin itu. Banyak sekali di dalam Islam itu konsep manusia. Terus ada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 gitu kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu merupakan konsep manusia, yaitu manusia itu dijadikan sebagai khalifah, diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah fil ard gitu. Kemudian ada mad'u ini psikolog, dalam hubungan psikologi mengenai psikologi dakwah itu tentunya mad'u harus bisa harus hatam lah tentang ilmu psikologi ini. Karena apa? Karena untuk menyampaikan sebuah pesan agama itu tentunya dirinya sebelum melakukan tabligh, sebelum melakukan dakwah, tentu harus bisa dakwah terhadap diri sendiri, atau ada dakwah bin nafsi gitu kan, ada tabligh bin nafsi. Nah, jadi psikologinya itu harus relevan dengan apa yang mau disampaikannya. Nah, di sana hubungannya psikologi dengan mad'u itu. Jadi sebagai individu dai tersebut harus sesuai dengan psikologi dakwah gitu. Harus sesuai dengan karakter-karakter yang baik.